Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan sama-sama menerokai Mazmur 8, 1 sampai 9 ataupun dalam Ibrani Alkitab ialah 2 sampai 10. Pujian untuk manusia mulia, Yahweh yang mulia. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami dicipta oleh Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus Kudus dan Tuhan Roh Kudus, Tuhan Tritunggal. Kami diberi satu status yang begitu mulia dan juga begitu tinggi makna dan harganya. Puji Tuhan atas kesemuan yang Tuhan sudah sedia untuk manusia. Kami berdoa supaya Tuhan ampun dosa kami. Di mana kami ada kala iri hati, ada kala kami sombong, ada kala kami berpusat diri dan tidak memandang kebetulan. Tapi sekarang kami mau taubat, mau menghadap kebetulan dan salib Kristus. Supaya jiwa kami diberkati, supaya jiwa kami ada arah yang sejati, yang selaras dengan penciptaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami meminta supaya Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa kami dengan darah yang dicurahkan di atas salib. Bantulah kami murni hati, supaya kami tidak dicampur dengan keduniawi dan tidak dicampur oleh nilai duniawi, tetapi kami berselaras dengan surgawi kerajaan yang diperkenan Tuhan. Dan bantulah kami lihat begitu ertilah apabila kami mengikut kehidupan yang diajar oleh Alkitab, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dimuliakan untuk Kristus Yesus, untuk memuliakan Tuhan Bapa Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa supaya Tuhan memperkuduskan masa yang begitu baik ini. Semoga masa ini menjadi masa kami dapat menjumpai keilahian Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, dan jiwa kami diperbaharui. Apa-apa kesusahan, apa-apa kesulitan, Tuhan menghiburkan kami. Supaya jiwa kami mempunyai penghiburan dan kebenaran yang sebenar. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita menerokai firman ini dengan membaca ayat suci daripada Alkitab. Untuk pembimbing pituan menurut lagu KTT Mazmur Daud. Kawan-kawan, kita mulai dengan ayat yang pertama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit yang dibunyikan, dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah keurut letakkan dasar kekuatan karena rawamu untuk membungkangkan musuh dan pententang. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindarkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memangkotakannya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian juga bintang binatang di badan, di padan. Burung-burung di utara dan ikan-ikan di laut dan apa-apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Kawan-kawan dan saudara-saudari, di mana kita dalam kitab Mazmur bab ke-8, di sini kita belajar konteks histori ataupun sejarah Mazmur 8. Mazmur ini, yaitu Mazmur 8, merupakan satu-satunya pujian ataupun tehilal, tehilal, tehilal kepada Bor. Bor itu maksud pencipta yang membaca rangkaian doa pembebasan dari Mazmur yang ketiga sampai ke-13. Pemahaman anava ataupun kerendah hati dalam Mazmur ini memerlukan konteks budaya zaman. Dalam epos Atrahasia, Anolis, yaitu manusia, dicipta untuk meringankan beban para dewa yang rendah. Manusia dibentuk melalui pengorbanan dewa untuk menanggung kerja ataupun pelayanan avoda. Avoda ialah kerja dan pelayanan. Dan ilahi, untuk menanggung kerja ilahi Tuhan. Berbeza dengan Inuma Ilish, Mazmur 8 mensajikan visi kavod atau kemuliaan
dan deflect iaitu martabat manusia yang revolusioner, mendobrak pandangan suram tentang manusia yang dominan dalam budaya sekitar. Kawan-kawan, saudara-saudari, kita lihat mengakoh hak teks, mengakoh hak, iaitu kita belajar di mana apakah latar belakang dalam Mazmur yang ke-8, iaitu mengakoh hak, mengakoh hak. Text, text ini adalah maksud behind the text ataupun di sebelah belakang teks. Kita tahu sejarahnya. Ada yang kata manusia dicipta untuk pekerjaan Tuhan, uh, untuk membuat kerja, memang kerja. Tetapi juga ada satu pemahaman ialah kemuliaan manusia yang revolusioner, mendobrak pandangan suram tentang manusia yang dominan dan budaya sekitar. Kawan-kawan, Mazmur 8 adalah satu hidung lagu pujian yang yang diatribusikan kepada Daud, memuji keagungan Allah dalam penciptaan dan mantamat khusus yang diberi kepada umat manusia. John Wesley menekankan sifat perhubungan Allah dengan mak manusia, melihat dalam mazmur ini kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan dan penggenapan kristologis, iaitu juga membantu kita memahami firman ini sebenarnya menyelesaikan tuabat ataupun lamaran tentang Kristus Yesus. Teologi Wesley mentafsirkan Mazmur 8 sebagai satu pertinggian mantapat ataupun nilai manusia dan pengakuan akan ketergantungan manusia pada kasih karunia Tuhan. Dalam ayat 1 dan 2 teks ini, kemuliaan Yahweh di seluruh dunia. Yahweh Adonenu. Nama Tuhan dipanggil sini. Nama Tuhan di sini Yahweh Adonenu, dengan Tuhan, Tuhan kami inklusu. Inklusia yang menyatakan kemuliaan namanya. Bekor Ha-Ares. Bekor Ha-Ares di seluruh dunia. Pentegasan kekuasaan Tuhan, penggunaan perkataan kurios dalam satu citra mentegaskan otoritas Yahweh sebagai penguasa alam semesta. Manifestasi namanya Shem, Yahweh, maksudnya dinyatakan melalui Yahweh tenar honeka, iaitu kaya penciptaan, kemegahannya. Kekuatan dalam kelembutan manusia, di mana di sini Oleling Veyokim, anak-anak dan bayi. Yahweh menjalakkan Oyo Umi Takke, mungsu dan pedendam. Kawan-kawan dan saudara-saudara, Tuhan mengalahkan mungsu dan petendang. Mungsu dan petendang iaitu Yowiu Hoyu Umi Taking, dengan menggunakan anak-anak dan bayi Olelim Veyokim. Siklus ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah terwujud dari yang tertinggi hingga terlendah dan kembali kepada kemuliaannya. Kawan-kawan dan saudara-saudari Kristus Yesus, hermeneutika John Wesley Mazmur 8 ayat 1 dan 2. Daud memulai dengan pernyataan universal tentang kemuliaan Allah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Wesley menekankan sifat perjanjian dan peribadi dari sarapan ini, mengakui Allah sebagai berdaulat atas ciptaan dan terlibat secara intim dengan umatnya. Wesley melihat mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu sebagai satu rujukan profetik kepada Kristus. Dan teologi Wesley ini mentegaskan bagaimana Allah memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat, menunjukkan pembalikan ilahi di mana iman sebagai anak kecil menggalarkan kesombongan duniawi, kemuliaan mengejutkan yang diberi kepada manusia. Keinklusion yang disebut sebelumnya mentampilkan seluruh pendapat agung, ma'adi, seruan pala abakan manusia, ma'anos, sehingga engkau mengingatnya jaga. Perlindungan pemazmur tentang langit Syama'in yang dibuat oleh Cari Paud, Yahweh Paud, Paud, Yahweh dan diatur oleh kehendak Nia menolong ledakan wawasan ini. Pemazmur mengikut
mengakui kedaulatan Yahweh, iaitu Mishalah, Mishalah, kedaulatan Yahweh atas matahari, Shemesh, bulan, Yarech, dan bintang-bintang, Kokaping. Berbeza dengan penyembahan berhala tendangga mereka, kawan mereka, raja jiran mereka. Pemazmur melayakkan kemuliaan, kavod, dan kehormatan hadar manusia secara berpusat Tuhan, melancak keagungan manusia pada kehendak ilahi, lasuk. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Humanity, John Wesley dalam Mazmur bab ke-8 baris kedua, ayat 3 sampai ke-4 mengungkapkan kontras yang melendarkan antara kebesaran cintaan Allah dan ketidakperhatian manusia. Wesley mentaksirkan ini sebagai refleksi yang melendarkan segala suku petinggian kasih karunia. Meskipun manusia lemah dibandingkan dengan keluasan ciptaan, Allah memperhatikan manusia sejalan dengan pengajaran Wesley tentang kasih karunia yang mendahului. Sebab Tuhan kasih dulu, barulah kita dapat kasih Tuhan. Mandapat yang dibolehkan, ayat 5 sampai 7 mensajikan tema teologi kanda, kehormatan dan penciptaan dan penggenapan mesianik dalam Kristus. Ya, betul, Tuhan mengurniai kita kehormatan dan juga kemuliaan. Kita puji kepada Tuhan, penguasaan yang dipulihkan. John Wesley bersejajarkan ini dengan kaya pentebusan Kristus yang memulihkan penguasaan manusia melalui pemulihan rohani. Pemuliaan Yahweh di seluruh dunia. Saudara-saudari, kejutan ilahi ataupun pere atau keajaiban, semua ini begitu mengejutkan, begitu mengherankan bahawa makhluk manusia, anthropos manusia yang laput dan terbatas ini, yang begitu hak dan begitu lemah itu, diberi begitu banyak penciptaan nia irohi Allah. Pujian universal terhilar. Kita puji Tuhan. Ini melukakan satu pujian untuk universal yang terbalik kepada Yahweh Tuhan, mengekspreskan dozat ataupun memuliakan Tuhan yang sempurna. Pengulang pujian jamar atau memuji, mengulangkan lagi pujian NEC, pujian yang tersirat dalam perayaan kemuliaan kabut manusia. Kawan-kawan dan juga saudara-saudara dalam Kristus Yesus, yang menikahkan John Wesley baris ketiga dari Mazmur yang ke-8, di mana penguasaan manusia mencerminkan pemerintahan Kristus atas seluruh ciptaan, menunjukkan kemuliaan dan otoritasnya yang universality pemerintahan Kristus, otoritas pentebusan seperti pemerintahan Adam atas ciptaan, otoritas pentebus Kristus mencangkut dan memulihkan seluruh aspek ciptaan. Tanggungjawab orang yang percaya dipanggil untuk menjalankan tanggungjawab mereka di bawah pemerintahan Allah dengan penuh kesedaran, keterlibatan aktif dalam misi Allah melalui kehidupan yang benar dan pentata layanan yang setia. Kawan-kawan dan saudara-saudari, kesimpulan John Wesley untuk Mazmur 8 ialah melalui Langsat Wesley adalah pemandai yang kaya akan keagungan ilahi, kelemahan manusia dan kasih karunia pentebusan. Wesley mentafsirkan Mazmur ini sebagai memilih pengenal kanda pertama dan rancangan asli Allah untuk manusia dan kedua dalam pentinggian Kristus sebagai wakil sejati umat manusia. Mazmur ini memanggil orang percaya untuk kekaguman dan kerendahan hati, mengenali baik keagungan Allah maupun kasih luar biasa yang dia limpahkan kepada umat manusia. Di mana dalam penerapan praktik Mazmur 8 mendorong kehidupan kekudusan, di mana orang percaya mengenapi kasih karunia Allah dengan iman, syukur dan komitmen untuk pentatar layanan atas ciptaannya. Jadi apa kita boleh belajar daripada teks ini? Kali cerita sedih Alkitab secara keseluruhan merinci memporoskan manusia atas tugas sang pencipta untuk memerintah. Tak terletaklah kita telah memilih untuk memerintah sedemikian. Lupa sehingga penguasaan yang penuh tanggungjawab telah menjadi dominasi dan eksploitasi. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, gereja telah dibebani dan tuduhan ini. Secara tidak langsung, lagu ini memanggil manusia kembali ke taktil
ciptaan mereka sebagai penguasa yang peduli atas semua karya Allah. Dibaca melalui mata-mata orang-orang yang merenungkan Yesus yang disalibkan, bangkit dan tinggikan. Baris-baris ini berpendapat untuk keunggulan dan kedua bahkan terhadap malaikat-malaikat. Mari kita pandangan melalui Kristus dan kita boleh disemburkan balik hubungan dengan Tuhan supaya kami dapat sukacita satu kali lagi sebab kami diperkenan Tuhan sekiranya kita ingin menjauhkan diri daripada dosa dan ketidaktanggungjawaban terhadap mandat yang dikasihi oleh Tuhan kepada jemaat Tuhan dan gereja. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji Tuhan atas kebesaran Tuhan dan begitu besar atas karunia Tuhan kepada manusia. Membeli kami mendapat sebagai seorang manusia penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Bantulah kami hidup berikut ajaran dan juga kebenaran Tuhan. Sebab jiwa kami lebih-lebih menikmati penyertaan dan makna sejati yang dikasihi kepada orang yang diberi kehidupan abadi. Puji Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga. Dan kita jumpa lagi. Semoga Tuhan memberkatimu dan sekeluarga.